Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Kapal tongkang bermuatan ribuan kubik kayu asal Sumatera Barat terdampar di pantai pesisir barat. Dua tukang las di Bandar Lampung ditangkap akibat mencuri motor konsumen. Tradisi menjelang masa tanam padi di Pringsewu, ratusan warga mengikuti lomba menangkap ikan di sawah. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Bumi Sentosa Abadi mencapai kesepakatan terkait penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat dari 3 kampung Kecamatan Anak Tuha. Dalam kesepakatan itu, pihak perusahaan akan menyiapkan lahan seluas 20% dari hak guna usaha untuk dikelola masyarakat. Total lahan dalam HGU yang dikelola perusahaan hampir 1.000 hektar, sehingga rencana lahan yang akan diberikan ke masyarakat seluas hampir 200 hektar. Pada kesepakatan itu juga, Pemda Lampung Tengah membentuk tim sengketa tanah untuk memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dari Kecamatan Anak Tuha. Bahwa PT Bumi Sentosa Abadi dalam memenuhi peraturan pemerintah tersebut mengutamakan kerelaan, kesepakatan, kearifan lokal dan bersedia mengeluarkan 20% dari luas lahan HGU PT Bumi Sentosa Abadi untuk diberikan pengelolaan kepada masyarakat sekitar sesuai dengan maksud surat Bupati Lampung Tengah tersebut, yaitu HGU seluas 955,77 hektar, 20%-nya adalah 191,154 hektar. Ada pendudukan masyarakat di area lahan PT BSA, dan tentunya kami dari pihak kepolisian akan terus melakukan upaya-upaya preventif dan himbauan kepada masyarakat yang berada di lahan untuk tetap menjaga situasi kondusif dan tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif dalam pelaksanaan, dan percayakan bahwa dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Forkopimda tetap akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mediasi penyelesaian sengketa lahan dilakukan setelah ratusan warga dari 3 kampung di Kecamatan Anak Tuha menduduki lahan perusahaan perkebunan sawit. 7 orang ditangkap dalam peristiwa itu. Warga mengklaim lahan yang dikelola perusahaan merupakan tanah ulayat adat mereka. Sementara pihak PT BSA mengklaim lahan itu masuk dalam HGU mereka. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kita tak bisa move on, kita tak bisa. Tanggul jebol yang jadi penyebab banjir di Desa Kapuran dan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus belum diperbaiki. Senin siang, petugas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tanggamus mendatangi tanggul yang jebol yang berada di pematang sawah daerah ini. Sejauh ini, tanggul yang jebol hanya ditimbun batu dan belum diperbaiki secara permanen. Menurut petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, perbaikan tanggul secara permanen terkendala cuaca ekstrim. Intensitas hujan di daerah ini masih tinggi sehingga dikhawatirkan mutu perbaikan tanggul tidak maksimal. Kita kunjungan bersama Pak Bupati untuk meninjau beberapa titik yang kemarin terjadi banjir di daerah Kapuran, Pasar Madang. Jadi langkah selanjutnya Pak? Langkah selanjutnya kita kan sudah asesmen, jadi kita nanti langsung penanganan tanggap darurat terhadap lokasi di daerah Kapuran ini. Kapan nih pelaksanaannya Pak? Ini secepatnya kita akan laksanakan karena memang mengingat kondisi cuaca kan masih ekstrim, sering hujan, jadi akan segera kita laksanakan. Himbauannya Pak? Ya, himbauan untuk masyarakat tetap ya, artinya tetap jangan sampai buang sampah sembarangan, kemudian tetap berhati-hati beraktivitas.
Kemudian kalaupun ada drainase ataupun saluran yang mampet, segera koordinasi ke kelurahan untuk bersama-sama kita perapian dulu mandiri, nanti baru kita tangani dari pemerintah. Banjir bandang di Desa Kapuran dan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, merendam 350 rumah. Banjir tidak menyebabkan korban jiwa, namun menimbulkan kerusakan beberapa jembatan dan gorong-gorong, serta beberapa rumah. Warga korban banjir diberi bantuan paket sembako oleh Pemda Tanggamus. Pemda cek tanggul di Kota Agung. Menurut laporan kayak mana Pak? Ada korban jiwa nggak Pak banjir kemarin Pak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Mudah-mudahan kita cari sumber banjirnya kita cari. Banjir bandang di Kota Agung terjadi pada akhir pekan lalu. Ketinggian air lebih dari setengah meter yang membawa material lumpur dari sawah. Banjir bandang disebabkan tanggul sawah jebol. Asep Sepulwah melaporkan dari Tanggamus. Kelulusan ratusan warga Lampung Tengah dari kemiskinan dan capaian itu dirayakan meriah yang dipusatkan di lapangan Kampung Terbanggi Besar Senin siang. Sebanyak 722 warga penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dinyatakan graduasi mandiri. Graduasi adalah berakhirnya keikutsertaan dalam program Keluarga Harapan karena penerima manfaat dianggap sudah mencapai kemandirian ekonomi dan tidak membutuhkan bansos itu. Memberikan alat bantu dan alat sekolah. Selama mendapat bansos PKH, para peserta mendapat pendampingan dari tim yang dibentuk oleh Kementerian Sosial. Mereka berupaya memberdayakan peserta PKH untuk hidup mandiri. Di Lampung Tengah, ratusan peserta PKH mendirikan pasar dan kini mereka telah berpenghasilan sendiri. Tempat ini terjadi perputaran uang untuk bisa membantu masyarakat bergerak dan mendapatkan tambahan ekonomi di tempatnya masing-masing. Dan tentunya hal ini bisa menjadi contoh tempat yang lain. Kemarin seperti Pasar Bandar Jaya, kemudian di sekitar Bandar Jaya dibersihkan, dan saya berharap Pak Kare jalan lagi, nanti Pak Lurah, dan beberapa tempat lain, walaupun nanti Indra Putra Suming gabung dengan Pak Kare juga nggak apa-apa, tapi yang jelas satu hal, Bapak Gubernur kita, Bapak Presiden kita memberikan pesan kepada kita, kemiskinan itu tidak boleh diwariskan. Oleh karena itu, untuk orang tuanya, kita berikan kesempatan untuk bisa membangun ekonomi. Untuk anak-anaknya, kita akan bangunkan sekolah rakyat, agar anak-anaknya bisa menjadi sumber daya manusia yang mampu mengangkat keluarganya di kemudian hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah warga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH di Lampung pada tahun 2020 lebih dari 471.000 orang. Pada tahun 2024 jumlahnya menurun di angka kisaran 390.000 orang. Dari data itu, selama 4 tahun terakhir tercatat lebih dari 80.000 warga telah lulus dari kemiskinan. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.